Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Cuci darah yang terakhir itu beliau mengeluh pusing kan, terus Ana dan istri akhirnya nganter ke sana ke Siloam, kemudian ternyata masih tetap pusing, terus mulai halusinasi. Nah ternyata besoknya drop, terus kita bawa qadarullah, alhamdulillah ala kulli hal. Setelah itu langsung drop terus, akhirnya pasang alat karena komplikasi kan. Ternyata ada pendarahan otak. Jadi pendarahan otak dan cuci darah itu nggak bisa gabung obatnya. Karena kalau pengencer darahnya diminum, pendarahan otaknya makin parah. Kalau minum obat, kalau dioperasi otaknya untuk mereda pendarahannya, ginjalnya nanti kena. Jadi akhirnya kita sejak saat itu kita pasrahkan aja Ustaz. Allah yarhamuh, Allah yarhamuh ya. Semoga Allah rahmati beliau dan berada di tempat yang lebih baik daripada di dunia ini. Insya Allah Ustaz. Yang mau baca Quran udah siap? Insya Allah Ustaz. Siap. Anda harusnya yang baca. Awal Ustaz yang banyak Ustaz. Gimana? Sinyalnya kayaknya kurang bagus Bang. Merah Karena sinyalnya Abang. kemarin Ustadz Abu Hanif lihat. Ganti. Gimana sekarang Ustadz? Siap. Nah, tim udah siap. Semeru ya, lihat gambarnya, lihat videonya Ustaz. Allah nasallahu al-afiyah ya. Insyaallah. Moga Allah segera angkat bala ini. Ya. Kita mau mulai Bang? Udah jamnya? Baik. Nah, silakan Ustaz. Masya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Ada orang-orang yang kita cintai yang mereka pergi terlebih dahulu. Dan ada yang sedang menanti. Tapi sejatinya kita menuju ke tempat yang sama. Allah Azza wa Jalla memerintahkan
kepada anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya semasa hidupnya. Dan setelah mereka pergi meninggal dunia. Karena kebaktian seorang muslim itu bukan kebaktian yang pura-pura. Yang tatkala ada orangnya, kita menampakkan kebaikan, penghargaan dan penghormatan kita untuk dia. Tapi setelah dia pergi dari hadapan kita mencelanya atau kita tidak menghargainya kembali. Muslim tidak seperti itu. Dan di dalam Islam tidak ada kurun waktu berbakti kepada orang tua. Sehingga setelah itu udah gak wajib lagi berbakti. Terkadang sebagian anak karena merasa sudah berkeluarga, sudah berkepala 5, bahkan mungkin dia pun sudah memiliki cucu. Dia pun tetap wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Namun kebaktian di masa hidup dengan kebaktian setelah mati berbeda. Nilainya berbeda. Sebagaimana seorang yang bersedekah, tatkala dia sehat dan kondisi ambisi kepada dunia, cinta kepada harta. Dengan sedekah tatkala dia sudah sakit-sakitan dan sepertinya mau mati. Itu nilai pahalanya berbeda. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Isra ayat 23 sampai 25. Coba kita baca ayat ini dan kita renungkan. Karena banyak di antara kita yang membaca Al-Quran, menghatamkannya berulang kali, dan dia mau tidak mau akan melewatin ayat ini. Tapi seperti orang yang lewat dan tidak tolah-toleh ke kiri dan ke kanan, dan tidak pula berhenti. Hari ini kita akan berhenti merenungkan ayat ini. Nah, tafadhol dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. Tabdhira. Baik, hasbuk. Tabdhira. Nah, artinya Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.
Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan jangan kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat. Barakallahu fikum. Ini ketetapan Allah Azza wa Jalla. Agar kita tidak beribadah kecuali hanya kepada-Nya. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Setelah hak Sang Pencipta, Allah mengingatkan kita kepada hak yang menjadi sebab terciptanya kita. Lalu Allah ceritakan, atau Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua tatkala orang tua kita sudah tua. Yang mana beban merawat orang tua yang sudah sepuh berbeda dengan orang tua yang sehat. Sehingga pahalanya berbeda. Setiap anak yang mendapatin kedua orang tuanya yang sudah sepuh, sakit-sakitan, sehingga memerlukan pengorbanan, membutuhkan perjuangan, bahkan mungkin biaya yang besar dalam merawat orang tuanya. Berbeda pahala dengan yang orang tuanya sehat. Dengan orang tuanya yang tidak membebani anak. Pahalanya berbeda. Kadangkala ada seorang anak yang mengeluh. Mengatakan, kamu Masya Allah, orang tuamu sehat, gak seperti aku. Ada perbedaan ujian dari Allah. Dan ada perbedaan pahala dan balasan. Di sini ketika kedua orang tua masih hidup. Satu atau dari keduanya. Fala taqul lahuma uffin. Jangan pernah berkata uff. Ketika orang tua kita masih sehat, kita nggak berani ngomong, membantah, apalagi mengeluarkan kata-kata yang membuat keduanya marah. Tapi kalau sudah tua, kadangkala kita mengucapkan ucapan itu. Jangan menghardik keduanya. Ngomong sama orang tua, wa qul lahuma qawlan karima. Pilih kata-kata yang indah. Tawadhu sama orang tua. Jangan sombong. Mungkin kau lebih kaya daripada orang tuamu. Lebih sukses, lebih cerdas, lebih pinter. Semua keistimewaan yang ada pada dirimu. Sejatinya itu keistimewaan orang tua. Sehingga keistimewaan orang tua itu plus keistimewaan yang ada di diri. Sehingga gak ada alasan untuk merasa lebih baik daripada orang tua kita. Karena sejatinya kebaikan kita adalah kebaikan orang tua kita. Maka Allah suruh kita untuk merendahkan diri. Berdoa. Ini di masa hidupnya. Bukan nunggu orang tua meninggal dunia baru kita mendoakan orang tua kita. Wa qur rabbirhamhuma. Kasihi keduanya ya Rabb. Kama rabbayani saghira. Sebagaimana keduanya merawatku ketika aku kecil. Karena sebagian anak merasa dia merawat orang tuanya sekarang. Dia yang merawat orang tuanya. Dia yang membiayai orang tuanya. Dan dia merasa telah berbuat baik kepada orang tua. Ingat. Ketika engkau kecil. Tatkala engkau tidak mampu berbuat apa-apa. Duduk pun tak mampu. Berjalan pun tak mampu. Berbicara nggak bisa. Dan orang tua kita merawat kita tatkala itu.
Kalau mungkin ada yang di hatinya perasaan macam-macam, ingat Allah tahu. Ada yang pura-pura berbakti sama orang tuanya. Padahal di hatinya menyimpan keinginan orang tuanya cepat meninggal dunia. Allah tahu. Mungkin sebagian anak merasa, ya Allah kesian orang tua ya. Udah sakit-sakitan, kalau meninggal mungkin lebih baik. Orang tua menginginkan engkau hidup tatkala engkau sakit. Bahkan dia siap mengorbankan nyawanya untukmu. Sekarang engkau menginginkan orang tuamu cepat meninggal dunia. Padahal itu pintu surga yang paling indah. Oleh karena itu Rasul SAW mengaminkan doa Jibril. Tatkala Jibril mengatakan raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu. Celaka, ini orang celaka. Nabi mengatakan ini orang celaka 3 kali. Man adraka abawaih indal kibari. Barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam kondisi sepuh atau salah satunya, falam yadkhul jannah. Kemudian dia nggak bisa masuk surga. Allah berikan di hadapan dia peluang untuk masuk surga dari pintu yang paling indah. Dia nggak masuk dari pintu itu. Ahibati fillah. Terkadang kita telat berbakti. Telat ngaji. Telat bertobat. Tapi nggak ada kata telat. Yang telat itu tatkala orang yang seharusnya kita berbakti kepadanya dia telah pergi meninggalkan kita. Apa yang dapat kita lakukan apabila orang tua kita sudah meninggal dunia? Kalau kita anak yang berbakti, alhamdulillah. Tapi kalau kita durhaka, bahkan orang tua kita nggak ridho ketika dia meninggal dunia, maka kita perlu perjuangan lebih besar lagi. Karena ridha Allah fi ridha walid. Keridhaan Allah bergantung dengan keridhaan orang tua. Sukhtullah fi sukhtil walid. Dan kemurkaan orang tua, kemurkaan Allah bergantung dengan kemurkaan. Tapi udah meninggal dunia. Ya terus kita berbakti. Terus memperbaiki diri. Karena keberadaan kita disebabkan keberadaan orang tua kita. Ana Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul Qadir. Ayah ana sudah hampir 70 tahun umurnya. Tapi pangkat dia adalah bin Hasan. Dia putranya Hasan. Udah meninggal. Ana punya kakek. Ya kira-kira 30 tahun yang lalu. Tapi sebagai seorang anak, ayah ana bin Hasan wajib terus berbakti sama orang tua. Walaupun dia sendiri sudah sepuh, udah kakek-kakek. Karena terkadang ada orang tua yang nyuruh anaknya berbakti. Jangan lupa doakan bapakmu. Dia sendiri nggak doakan bapaknya. Amalan pertama yang dapat kita lakukan untuk orang tua kita yang meninggal dunia adalah memohonkan ampun untuk keduanya. Walaupun orang tua kita baik, dia tidak selamat dari dosa. Walaupun orang tuanya ustadz, orang tuanya adalah kiai, tetap tidak selamat dari dosa. Sehingga amalan yang paling mulia yang dapat dilakukan anak adalah memohonkan ampun buat kedua orang tuanya. Selama orang tuanya adalah muslim. Bagaimana Rasul SAW ketika beliau mendoakan jenazah.
baik dalam sholat atau tatkala telah dimakamkan. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, Allahumma ghfir lahu. Ya Allah, ampuni itu orang, ya Allah. Ketika beliau menguburkan jenazah, beliau berpesan kepada orang-orang yang mengantarkan jenazah, istaghfiru li akhikum wasalullaha lahu tathbit. Mohonkan ampun buat saudara kalian. Dan mintakan ketetapan buat dia. Ketika baru dikubur dia ditanya. Orang tua kita sudah lama mungkin meninggal dunia. Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang Nabi Nuh alaihissalam bagaimana kebaktian dia sama orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Allah sebutkan di surat Nuh ayat 28. Nah, surat Nuh ayat 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. Bang, walil mu'minina wal mu'minat. Jadi jangan dimasukkan ke waw. Nah. Walil mu'minina wal mu'minat. Wala tazidil zalimina illa tabara. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman. Dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Subhanallah. Tuh. Doanya Nabi Nuh. Rabbighfirli wali walidayya. Waliman dakhala baitiya mu'min. Buat aku, buat ibu bapakku, buat setiap orang mukmin yang masuk ke rumahku, dan buat orang-orang mukminin dan mukminat secara umum. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan, Innallaha azza wa jal la yarfa'ud darajata lil abdi salih fil jannah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal benar-benar mengangkat derajat hambanya yang soleh di surga. Diangkat derajatnya di surga. Fayaqul ya Rabbi anna li hadha. Anna li hadhihi. Lalu dia berkata, wahai Rabbku, gimana aku bisa dapat derajat ini, gimana? Karena setiap manusia, dia tahu dengan amalannya, dia tahu pantasnya dia dapat apa. Karena kelak tatkala dihisab pada hari kiamat, semua dilihatkan amalannya. Ini amalanmu, ini dosamu, ini kebaikanmu. Ini orang tahu. Tahu-tahu ketika masuk surga, dia berada di derajat yang tinggi. Maka dia bertanya, kok gak sesuai gitu loh. Artinya orang kalau tahu ya, dia masuk ke hotel. Hotel kan kamarnya macam-macam. Ada kamar yang deluxe atau apa. Ada yang royal suite. Ketika dia seharusnya dapat yang biasa, tahu-tahu dia berada di yang paling bagus. Dia kan heran kok bisa. Oh, di-upgrade. Ini modelnya seperti itu. Gimana dia bisa di-upgrade ke tempat yang lebih tinggi? Maka dia bertanya, Anna li hadhihi. Kok bisa aku bisa sepertinya Rabbku? Wa yaqul. Lalu Allah berkata, bistighfari waladika laka. Karena istighfar anakmu untukmu. Sejatinya kita boleh mendoakan semua orang.
Anak doakan orang tuanya, doakan pamannya, bibinya, doakan kawannya, memohonkan ampun untuk mereka. Tapi anak yang soleh itu nggak berhenti mendoakan orang tuanya. Dia selalu mengatakan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Yang kedua, mendoakan keduanya. Kalau tadi memohonkan ampun, kalau doa ini lebih umum. Allah Azza wa Jal mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, meminta kepadaku, pasti aku kabulkan. Dan Nabi SAW mengatakan, Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin. Apabila manusia itu mati, maka terputus amalannya kecuali 3. Sadaqatin jariyah illa min sadaqatin jariyah. Sadaqah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan oleh orang selanjutnya. Yang ketiga, au waladin salihin yad'u lahu. Atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini yang akan terus. Yang lainnya putus, yang ini bisa diperbaharui terus buat orang tuanya. Sedangkan dia sudah meninggal dunia. Bagaimana mendoakan orang tua? Kalau tadi istighfar buat orang tua. Doakan, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke surga Allah. Allahumma rfa' darajatahu fil 'illiyyin. Ya Allah, angkat derajatnya bersama orang-orang yang tinggi sana. Atau dia berdoa buat orang tuanya, Allahumma ij'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Dan jangan jadikan kuburnya lobang dari lobang-lobang. Ini doa memintakan buat orang tua kita. Kalau kita nggak bisa dengan bahasa Arab, maka dengan bahasa Indonesia. Jadi nggak harus bahasa Arab. Tapi kalau mau pakai bahasa Arab, apalagi doa-doa yang diajarkan Nabi SAW untuk jenazah ya, maka silahkan. Yang ketiga, membayarkan hutang orang tuanya. Membayarkan hutang. Sejatinya kalau orang tua punya harta, maka utang itu dilunasi dengan harta orang tua. Ketika seorang meninggal dunia, dia akan meninggalkan warisan. Warisan nih nggak boleh dibagi. Sampai hutang dilunasi, wasiat dilaksanakan. Tapi kadangkala orang tua tidak meninggalkan harta yang cukup. Umpamanya warisannya 2M, ternyata utangnya orang tua ini 2,2M. Berarti ahli waris nggak dapat harta. 2M untuk melunasi utang ayahnya, tinggal 200 nih. Apakah anak wajib? Kalau dikatakan wajib, tidak. Tapi ini termasuk kebaktian anak sama orang tuanya. Dia bayarkan hutang orang tuanya. Ini orang tua nggak ninggalkan warisan, ninggalkan utang. Ini termasuk kebaktian anak. Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, beliau mengatakan, alaihi salatu wassalam, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Ruh seorang yang beriman itu bergantung dengan hutangnya sampai dilunasi. Tatkala ruh orang-orang yang tidak berhutang bisa bermain di dalam surga, di antara pohon-pohon surga. Tapi kalau orang ini punya utang, tertahan dia. Maka anak yang berbakti sama orang tuanya berusaha untuk melunasi orang tuanya. Utang orang tuanya. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ya, ini termasuk kebaktian yang begitu dahsyatnya. Melunasi utang orang tua. Yang terkadang anak ngomong, oh bukan anak yang utang. Iya betul, bukan engkau yang utang. Bukan tanggunganmu. Nah. Tapi sebagai anak yang berbakti sama orang lain, dia tahu kesian orang tuanya.
Rasulullah SAW bersabda, yughfaru lisyahid kullu dzambin illa ad-dain. Orang yang mati syahid itu diampuni semua dosanya kecuali hutang. Rawah Muslim. Para ulama menyebutkan bahwasanya utang ini adalah salah satu bentuk yang tidak diampuni. Begitu pula segala amalan yang berkaitan dengan manusia. Urusannya sama orang itu. Kalau orang tua kita punya masalah sama fulan, pernah menyakitin fulan, pernah mendolimin fulan. Seorang anak, ini kan utang, nanti orang itu bisa nuntut pada hari kiamat. Kita memohonkan ampun buat orang tua kita, tapi urusannya ini sama manusia. Maka kita perlu datang ke orang tersebut. Sampaikan, abah ana mungkin dulu pernah mendolimin antum, ya. Pernah ya melakukan perbuatan yang enggak seharusnya dilakukan. Ana minta maaf ya buat orang tua ana. Itu bisa dilakukan anak. Dan kalau orang itu memaafkan, alhamdulillah. Makanya kadangkala kalau habis ngubur jenazah, ada yang mengatakan kalau fulan punya utang ya tolong berurusan dengan ahli warisnya. Tapi kalau ada yang pernah dizolimin sama fulan, mohon dimaafkan. Nah, kalau anak tahu ya, ayah ini kayaknya pernah melakukan sesuatu terhadap fulan, maka datang kepadanya. Mohon keridhaan untuk memaafkan orang tua. Yang keempat, membayarkan nadarnya. Kalau dia punya nadar, baik itu nadar puasa, nadar haji umpamanya, umroh. Orang tua mengatakan, abah nadar nih, kalau rumah itu laku, abah mau berangkat umroh. Laku rumahnya, abah belum berangkat umroh karena sibuk ini itu mati. Utang tuh nadarnya. Utang kepada Allah lebih layak untuk dilunasin. Sama manusia jadi lunasin apalagi sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian membayarkan kafarat buat orang tua. Umpamanya kafarat sumpah. Orang tuanya bersumpah kemudian tidak menepati sumpahnya. Dia melanggar sumpahnya. Orang tua mengatakan, aduh ayah bersumpah pokoknya nggak mau keluar kota lagi. Tetap mau di sini, nggak mau kemana-mana ayah. Tahu-tahu keluar kota ayah. Sumpah. Maka bagaimana ketika dia meninggal dunia belum sempat membayar kafarat tersebut. Anaknya membayarkan. Atau kafarat membunuh dengan tidak disengaja. Seperti orang yang naik mobil nabrak, mati yang ditabrak. Ini perlu diketahui jemaah. Memang ketika dia menabrak dengan tidak sengaja, dia tidak dibunuh, tidak dikisos. Tapi dia ada yang harus dia lakukan. Membayar dia yang dia bunuh umpamanya. Kemudian dia berpuasa. Berpuasa, bukan berpuasa membebaskan budak dulu jamaah. Kalau nggak ada baru berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Kadang-kala orang tua meninggal dunia. Dia pernah dulu abah itu nabrak umpamanya ini kafar. Pernah datang seorang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi matatu alaiha sawmu syahrin. Afa aqdihi anhu. Ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia, dia punya utang puasa 1 bulan. Baik itu nadar mungkin ya. Apakah aku membayarkan buat dia? Lalu Nabi SAW mengatakan, lau kana ala ummiki dainun akunti qadiyahu anha. Kalau ibumu punya utang, engkau bayarin enggak? Ya bayarin Rasulullah. Qala fadainullah ahaqqu an yuqda.
maka utang kepada Allah lebih pantas untuk dilunasin. Maka semua utang-utang yang wajib ya kepada Allah Azza wa Jal, dari kafarat, umpamanya nadar, apa saja, maka itu lebih pantas untuk dilunasi. Yang keenam, menunaikan wasiat keduanya. Selama wasiatnya tidak bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jal. Orang tua wasiat, umpamanya kalau aku meninggal dunia, itu mobil tolong dikirimkan ke pesantren fulan. Wasiat nih. Meninggal dunia, kirimkan. Wasiat di dalam Al-Quranul Karim disebutkan sebelum melunasi utang. Min ba'di wasiyatin yusa biha audain. Bahwasanya warisan itu baru bisa dibagi apabila wasiat ditunaikan, utang dilunasin. Para ulama menyebut, kenapa kok disebut wasiat dulu? Padahal dalam pelaksanaan utang dulu yang dilakukan. Pelunasan utang terlebih dahulu, bukan wasiat. Tapi kenapa kok disebutkan wasiat terlebih dahulu? Para mufassir menyebutkan kalau hutang ada yang nuntut. Kalau wasiat kadang-kala nggak ada yang tahu kecuali itu anaknya. Nggak ada yang nuntut. Maka tolong perhatikan berkaitan dengan wasiat ini. Kemudian yang ketujuh, membayarkan hutang puasa Ramadan ya. Kalau memang dia punya utang puasa, umpamanya orang tua ini sakit Ustaz. Dia 3 hari ya, kemudian dia sembuh alhamdulillah. Terus puasa lagi. Syawal dia belum bayar. Syawal meninggal dunia. Berarti ada utang 3 hari nih. Man mata, Nabi SAW menyebutkan man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang meninggal dunia dan punya utang puasa, maka keluarganya menjalani puasanya. Ada orang yang gak wajib puasa. Contohnya orang tua yang sudah sepuh, yang gak kuat untuk berpuasa, maka bayar dia. Bukan diganti nama puasa. Karena memang dia gak wajib puasa. Ada orang yang wajib puasa, tapi kondisinya dia sedang uzur. Kemudian ibu umpamanya, dia datang bulan. Tahu-tahu Syawal, ibu mungkin mau lunasin Syawal atau bulan Dzulqa'dah, dia meninggal dunia. Dia punya utang tuh. Keluarganya puasa buat yang sudah meninggal dunia. Yang ke-8, sedekah buat keduanya. Ya buat orang tua, bapak atau ibu. Sa'ad bin Ubadah, seorang sahabat Nabi, dia salah satu pemimpin kabilah Ansar. Ibunya meninggal dunia tatkala dia tidak ada di kota Madinah. Faqala ya Rasulullah. Kemudian datang kepada Nabi SAW, curhat dia. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha. Ibuku meninggal dunia sedangkan aku tidak ada di kota waktu itu. Ayanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha. Apakah bermanfaat buat dia, buat ibuku yang sudah meninggal dunia, kalau aku sedekah sesuatu untuk dia? Qala na'am. Kata Nabi, iya. Qala, ini bagaimana gembiranya Sa'ad bin Ubadah ya, ketika Nabi mengatakan bisa gitu loh. Orang itu sedekah buat orang tuanya yang meninggal dunia. Maka dia langsung mengatakan, fa inni ushiduka. Aku menjadikan engkau saksi ya Rasulullah. Anna ha'iti al-mikhraf sadaqatun alaiha. Aku mempersaksikanmu bahwa kebun kurmaku yang bernama al-mikhraf. Ini banyak buahnya. Itu sedekah buat ibu. Jadi sedekah buat orang tua tuh ya jangan yang biasa-biasa. Sedekahlah yang optimal ya. Semampu kita. Apalagi kalau bicara wakaf itu manfaatnya akan semakin
besar. Kemudian yang ke-9 adalah silaturrahim. Menyambung rahim yang tidak tersambung kecuali lewat keduanya. Ingat, silaturrahim itu bukan banyak kawan, bukan ziarah, bukan. Tapi menyambung, berbuat baik kepada rahim. Ini bagaimana berbuat baik kepada rahim yang tidak disambung kecuali sama mereka. Contohnya bibi, paman, itu kan kakak adiknya ibu kita gitu loh. Jadi nyambungnya lewat ibu ini. Kakek nenek. Berdasarkan hadis Abu Burdah radhiyallahu anhu qala qadimtul Madinah. Aku datang ke kota Madinah. Fa'atani Abdullah bin Umar. Datang kepada aku Abdullah bin Umar bin Khattab. Faqala atadri lima ataituka. Engkau tahu enggak kenapa aku menjumpaimu? Qultulah, kata Abu Burdah, enggak tahu. Ada maksud apa nih? Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yasila abahu fi qabrih." Barang siapa yang ingin berbuat baik kepada bapaknya di kuburannya. Bapaknya di kuburan. Udah mati. Ingin berbuat baik kepada bapaknya yang sudah mati di kuburan. Falyasil ikhwana abihi ba'dahu. Hendaklah dia menyambung hubungan baik. Berbuat baik kepada saudara-saudara bapaknya setelah meninggalnya bapaknya. Ini saudara bisa jadi kerabat, bisa jadi kawan. Wa innahu kana baina Abi Umar wa baina abika ikha'un wa wuddun. Sesungguhnya antara bapakku Umar dengan bapakmu itu ada persaudaraan dan ada cinta di antara mereka. Wa ahbabtu an asilada. Aku ingin menyambung itu. Rawahu Ibnu Hibban. Jadi berusaha jangan sampai orang tua meninggal kita putus silaturahim dengan kerabat-kerabat orang tua kita. Kadang-kala nih anak tinggal di Jakarta. Bapaknya ikut ke Jakarta, bapaknya meninggal, ibunya meninggal. Selesai sudah, padahal di kampung ada pamannya, ada bibinya. Ada sepupu-sepupu, keponakannya. Yang seharusnya kita berusaha menyambung mereka. Berbuat baik kepada mereka dalam rangka berbuat baik kepada orang tua kita yang meninggal dunia. Kemudian yang ke-10 adalah memuliakan kawan orang tua kita. Sahabat-sahabat orang tua kita. Di mana Rasulullah SAW bersabda, Inna abarral birri silatul waladi ahla wuddi abih. Rawahu Muslim. Termasuk kebaikan yang kebaktian yang paling puncaknya dari anak buat orang tuanya adalah menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai oleh ayahnya. Rawahu Muslim. Jadi kita perlu tahu siapa sih sahabat ayah kita. Ahibati fillah. Yang ke-11. Sebelum yang ke-11. Nabi SAW itu. Dulu kalau beliau nyembelih kambing. Beliau mengatakan. Arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Kirimkan kepada teman-temannya Khadijah. Kawan-kawannya kirim. Khadijah sudah meninggal dunia. Nabi terus berbuat baik kepada istrinya yang sudah di kuburan. Dengan cara berbuat baik kepada kawan-kawannya Khadijah. Kemudian yang ke-11. Mengakui kemuliaan atau mengakui jasa orang tua. Memuji mereka. Seorang anak yang baik itu yang mengatakan, bapakku itu seperti ini. Seperti ini, ibuku itu Masya Allah. Ya. Ini termasuk bentuk berbakti kepada orang tua. Sehingga orang ketika mendengar, bukan dia sedang
bukan sedang riak sama orang tuanya, karena amalan itu amalan orang tuanya, tapi dia ingin orang tahu bahwasanya orang tuaku itu baik, dan orang yang mendengar juga supaya mendoakan orang tuanya. Ini cerita an Abi Murrah maula Ummi Hani binti Abi Talib annahu rakiba ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu ila ardihi bil Aqiq. Abu Hurairah itu ceritanya, Abu Murrah ini, aku berangkat sama Abu Hurairah ke lokasi dia, tanah dia yang ada di Aqiq. Kalau dia masuk ke tanahnya, ke tempat dia, di situ ada rumah ibunya. Maka Abu Hurairah akan teriak mengatakan, Assalamu alaiki wa rahmatullahi wa barakatuh ya ummatah. Dia mengucapkan kepada ibundanya. Lalu ibundanya menjawab, wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu Abu Hurairah mengatakan, rahimakillah. Semoga Allah merahmatimu wahai bunda. Kama rabbaitini saghiran. Sebagaimana engkau merawatku ketika aku kecil. Ini yang merawat orang tuanya yang sudah sepuh. Kalau dia sedang duduk sama orang tua, sampaikan, Masya Allah, makasih banyak bunda ya. Ya Allah, bunda itu baik banget sama kita. Bunda itu ya Allah ngerawat anak-anak, didik kita, ngajarin kita. Ini ketika masih hidup tentunya. Hal itu akan membuat orang tua kita bergembira ya. Dan apa jawaban ibunda Abu Hurairah? Dia akan mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, wa anta fajazakallahu khairan, wa radiya anka. Wah, dan engkau wahai ananda, semoga Allah membalas kebaikan buat engkau dan ridho kepadamu. Kama barartani kabiran. Sebagaimana engkau telah berbuat baik, berbakti kepadaku ketika aku sudah tua. Maka ahibati fillah, itulah beberapa amalan yang seharusnya menjadi perhatian anak tatkala orang tua yang sudah meninggal dunia. Kadangkala orang tua meninggalkan harta banyak, tolong dimanfaatkan untuk kebaikan orang tua. Mungkin orang tua kita belum wasiat, sehingga harta itu milik ahli waris. Mungkin anak-anak ini kumpul sebelum pembagian waris mengatakan, gimana ya kalau sepertiga atau berapalah sebelum kita bagi waris, kita sedekahkan buat orang tua kita. Lawang anak-anak dapat warisan tanpa kerja sih. Sehingga itu akan lebih mudah bagi mereka berbakti sama orang tua yang sudah meninggal dunia. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda kembalikan ke moderator. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Jazakallah khair atas penyampaiannya. Baik, langsung ke tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan Ustadz. Yang pertama mengenai membaca doa untuk Bang, videonya belum keluar ya Bang? Baik Ustadz, sudah keluar ya? Nah. Baik, yang pertama pertanyaannya, bolehkah membaca lafaz doa ampunan untuk orang tua dari ayat Al-Quran ketika sujud? Jazakallah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah, pertanyaan ini muncul karena ada hadis di mana Nabi SAW menjelaskan, nuhitu an aqra al-Quran wa ana sajid aw raki'. Aku dilarang untuk membaca Al-Quranul Karim ketika ruku atau sujud. Atau kama qala Nabi SAW. Jadi ada larangan membaca Al-Quran ketika sujud. Sedangkan ketika sujud itu Nabi nyuruh kita untuk memperbanyak doa. Karena itu waktu atau kondisi yang diharapkan doa itu dikabulkan ketika sujud. Tatkala seorang meletakkan keningnya di bumi, dia benar-benar berada dalam kondisi paling rendah, lalu dia memohon kepada Allah yang ada di atas arasy-Nya, maka ini kondisi atau posisi yang mustajab gitu. Terus gimana? Dilarang baca Quran, tapi disuruh berdoa. Iya, berarti jangan baca Quran ketika sujud.
Loh gimana kalau doa itu dari Quran? Ya baca doa itu bukan sebagai ayat Quran, tapi sebagai doa. Niatnya itu membaca doa bukan membaca Quran. Karena kalau orang membaca Al-Quranul Karim, dia itu akan dapat pahala setiap huruf 10 kebaikan. Memang kayak tadi kita baca. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika kita baca ayat ini sebagai ayat dalam Al-Quran Karim, maka kita akan dapat pahala setiap hurufnya 10 kebaikan. Sedangkan ketika sujud, jangan niat baca Quran. Niatnya baca doa. Semua doa-doa dalam Al-Quran Karim seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita baca Quran, kita akan dapat setiap huruf 10 kebaikan. Tapi kalau kita niat baca doa, tidak niat baca Quran, maka kita nggak akan dapat tuh. Soalnya kita juga dilarang meniatkan untuk baca Quran. Jadi doa-doa yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim silahkan dibaca ketika sujud, tapi tidak dengan niat membaca Al-Quran. Barakallahu fikna. Barakallahu Ustaz. Berikutnya mengenai ziarah ke kubur orang tua yang sudah meninggal Ustaz. Itu sebaiknya berapa ada waktu-waktu tertentu nggak kita harus melaksanakan ziarah kubur? Dan yang kedua, ketika kita datang sebaiknya apakah doa apa yang sebaiknya kita sampaikan selain salam? Dan ini banyak yang bertanya, apakah orang tua mendengar jika kita berbicara di dekat kuburnya Ustaz? Masya Allah. Na'am, barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Berkaitan dengan ziarah kubur ya. Bagaimana kita berziarah ke kubur orang tua? Apakah ada waktu tertentu, jam tertentu, hari tertentu, bulan tertentu? Nggak ada. Jadi tidak ada selama yang Anda pelajarin kekhususan waktu untuk ziarah kubur orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Dulu dilarang ziarah kubur. Ala fazuruha, sekarang ziarahi kuburan, fa innaha tudzakkirul akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada akhirat. Di beberapa hadis riwayat lain yang disebutkan melembutkan hati ya. Membuat orang itu mudah menangis. Itu tujuan ziarah kubur. Maka sebenarnya ziarah kubur, kubur siapa saja. Kalau doa buat orang tua, boleh di mana saja, nggak harus di kuburan. Apa yang dilakukan ketika ziarah ke kubur orang tua kita? Sebagian orang itu mungkin ada yang membawa bunga ya, atau membawa sesuatu. Ahibati fillah. Sebagian orang berdalil bahwa Nabi SAW pernah menancapkan pelepah kurma. Iya. Nabi menancapkan pelepah kurma yang dibagi dua, di dua kuburan, dalam rangka memberikan syafaat kepada keduanya. Itu syafaat Nabi SAW. Bukan berarti kalau kita bawa bunga, itu berguna buat yang meninggal dunia. Yang berguna buat yang meninggal dunia adalah doa. Doa apa? Doa apa saja. Apakah orang tua yang dikubur sana mendengar? Atau tahu dengan yang hadir? Terjadi khilaf di antara para ulama. Ada sebuah hadis yang menyebutkan, yang disahihkan oleh Ibnu Abdul Bar, bahwa apabila seorang ziarah ke kubur orang yang ketika hidup di dunia kenal, maka dia akan tahu kawannya ziarah. Tapi kalau bicara ngomong, dia nggak bisa berinteraksi. Dia nggak bisa mendengar. Memang ada beberapa kisah di mana Nabi SAW pernah berbicara dengan orang-orang musyrikin yang mati di Badar, yang dikuburkan di sana. Dia tanya, apakah kalian mendapatkan apa yang dijanjikan Allah kepada kalian?
Umar bertanya, ya Rasulullah, gimana kau ngomong sama orang yang sudah meninggal dunia? Kata Nabi SAW, dia lebih mendengar daripada engkau sekarang ini. Artinya Allah berikan mukjizat kepada Nabi SAW. Jadi ada riwayat yang menyebutkan memang orang yang meninggal dunia itu kalau kita ziarah ke kuburnya, dia tahu gitu. Tapi hadis ini diperselisihkan. Sehingga sebagian mengatakan dia nggak tahu gitu loh. Ya kita doa, kita artinya kebaikan itu untuk kita. Di mana kita mengingat kematian dan kita mendoakan yang meninggal dunia. Kalau ada orang yang ngomong di kuburan sama yang mati, ini termasuk sesuatu yang perlu diperbaikin. Gimana kok ngomong sama orang yang sudah meninggal dunia? Apalagi kok minta kepada orang yang meninggal dunia. Dia itu butuh dengan doa kita. Ketika dia meninggal dunia, kita yang ngurusin jenazahnya, kita yang mengantarkan, kita yang mengangkat, kita yang mengkafani semuanya. Lalu dia dikuburkan, kita mohon sama dia, minta sama dia. Barakallahu fiik. Nah. Berikutnya pertanyaan ketiga. Bismillah. Semoga Allah menjaga Ustadz dan memberikan kebaikan. Ayah saya meninggal di awal tahun ini. Saya mohon doanya dari Ustadz untuk ayahanda. Sebelum meninggal, ayah saya pernah meminta dimakamkan di kampung halamannya. Akan tetapi, ana ragu karena di makam tersebut banyak tradisi yang tidak sesuai syariat. Qadarullah tidak jadi dimakamkan di tempat yang beliau inginkan, karena keadaan yang tidak memungkinkan. Sekarang ibu mengingatkan wasiat tersebut. Apa yang harus kami lakukan, Ustaz? Jazakallah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an. Ahibati fillah, kalau bicara wasiat ya, orang tua untuk dikuburkan di sebuah tempat, kalau memungkinkan di tempat itu, maka silahkan. Tapi kalau nggak memungkinkan, karena satu dan lain hal, maka dikuburkan di tempat yang ada. Ana mungkin beberapa pekan yang lalu ya, paman ana meninggal dunia di Malang. Dikuburkan di TPU. Setelah dikuburkan, itu jadi bingung. Ternyata kuburannya campur. Kuburannya umat Islam itu campur sama orang Nasoro. Di depan, di kanan, di kiri banyak salib-salib. Kok bisa seperti ini? Padahal Muslim itu nggak boleh dicampur. Seharusnya dipisahkan. Kalau kuburannya bermasalah, maka silahkan dipindah ke tempat yang tidak bermasalah. Tapi kalau nggak bermasalah dan sudah dikuburkan, maka nggak perlu dipindahkan lagi ke kampung. Karena kesian. Artinya kalau harus dipindahkan nanti jasadnya sudah rusak ini dan itu akan membuat keluarga jadi sedih gitu. Kalau sudah dikuburkan di tempat yang memang alhamdulillah, di situ tempat yang orang-orang baik ya, tidak kumpul sama orang-orang kafir, maka nggak perlu dipindah. Tapi kalau ternyata tidak, kondisinya memang nggak nyaman di kuburan itu. Sedangkan di sana kuburan banyak keluarga dan insya Allah tidak akan memberatkan, maka diperbolehkan. Walaupun yang lebih baik yang sudah dimakamkan di tempat itu dan tempat itu nggak ada masalah, nggak perlu dipindah. Jadi dipindah itu karena ada masalah. Kalau nggak ada masalah, tetapkan dia di sana. Tinggal bagaimana keluarga senantiasa mendoakannya. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Ummu Maryam. Hukumnya apa Ustaz jika ada peninggalan harta orang tua yang sudah meninggal tapi belum dibagikan kepada ahli waris atau kepada anak-anaknya? Apa penyebabnya? Tidak disampaikan Ustaz. Nah, kemungkinan belum ada. Siap jemaah. Begini, kita perlu memahami bersama bahwasanya ketika seorang meninggal dunia, harta peninggalannya itu milik ahli waris. Artinya itu harta bersama. Tidak ada yang lebih berhak daripada yang lainnya. Umpamanya meninggal dunia bapak,
bapak meninggal dunia, ada ibu, istrinya bapak, ada anak-anak. Ibu dapat bagian. Allah sudah tetapkan dalam Al-Quranul Karim. Di surat An-Nisa ayat 12. Dapat berapa? Kalau punya anak dapat 1/8. Hanya itu hak ibu. Kecuali ada harta ibu di sana, maka diberikan kepada ibu dulu. Sisanya milik anak-anak. Anak laki-laki dapat 2 kali lipat anak perempuan. Makanya kalau dikatakan tidak dibagi, kenapa tidak dibagi? Apakah tidak dibagi karena keridhaan ahli waris? Maka aman. Tapi tidak dibagi karena ada yang melarang membagi. Maka dia telah melakukan kezaliman. Kok zalim Ustaz? Dia menahan hak orang lain. Kadang-kala rumah ini nggak usah dijual, ini rumah kenangan, ini itu. Baik, silahkan musyawarah. Kalau anaknya 5, maka minta keridhaan mereka semua. Jangan karena engkau lebih tua, lebih pintar, lalu semua harus nurut dirimu. Ini kezaliman. Kenapa? Karena itu bukan hanya milik. Itu milik 5 orang. Gitu. Kalau ternyata dia 5 orang ada 1 yang nuntut, yang 4 ridho, udah gak apa-apa lah. Yang 1 nuntut, enggak, aku perlu uang. Jangan sampai yang nuntut ini dimaki-maki, dikatakan gak berbakti ini itu. Enggak, itu gak minta haknya dia. Minta haknya dia gak salah gitu. Yang 4 orang ini silahkan membayari haknya dia. Umpamanya kalau 5 orang, anggap laki semua lah. Harga rumahnya 1 M. Berarti setiap orang dapat 200 jutaan. Taib. Yang 4 ini bayarin 50-an buat dia. Dapat tuh 200. Kemudian rumah ini bukan milik 5 orang lagi. Milik 4 orang. Jadi intinya harta peninggalan orang meninggal dunia itu harta bersama. Bukan milik ibu, bukan milik siapa-siapa. Sehingga semua memiliki hak yang sama. Itu ketentuan Allah Azza wa Jal. Maka kalau nggak dibagikan, kenapa nggak dibagikan? Ini menjadi pertanyaan. Kadangkala ada anak-anak yang kepingin dibagikan. Tapi gimana Ustaz, Ana males urusan sama kakak umpamanya. Dan warisan ini banyak menyebabkan tali silaturahim putus. Bahkan tidak bertegur sapa lagi antara kakak dengan adik, paman dengan keponakan. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan terakhir Ustaz, sehubungan dengan tema kali ini. Kebetulan ada teman-teman yang sekarang sedang mendapat cobaan, orang tuanya sakit. Dan sebagian besar sakitnya sudah sakit keras, artinya tinggal menunggu petunjuk berikutnya. Berarti secara medis sudah tidak bisa disembuhkan. Itu pesan dari Ustadz, bagaimana Ustadz? Bagaimana kita mendoakannya? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menentukan cara yang terbaik, karena biasanya kan tindakan medis bisa menjadikan kematiannya malah lebih cepat gitu Ustadz. Kita nggak pernah tahu. Nah itu sarannya gimana Ustadz? Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Pernah seorang datang menggendong ibunya. Bahkan dia yang membersihkan ibunya, memalingkan wajahnya. Karena ibunya sudah sakit-sakitan. Sudah lumpuh ibunya. Dia bawa haji nih ibunya. Dari Khurasan ke Mekah. Dia bertanya kepada Abdullah bin Umar bin Khattab. Aturani qad jazaituha. Menurutmu kira-kira aku sudah membalas enggak budi baik ibuku ini? Kata Abdullah bin Umar, enggak. Walah rasa sakit ketika dia melahirkan itu engkau balas. Apalagi kebaikan yang lainnya. Ada lagi yang curhat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya ibunya juga sudah lumpuh, dia
menahan dirinya, mungkin dia nggak nikah, ini itu demi berbakti sama orang tuanya. Apakah aku sudah membalas kebaikan dia? Kata orang ini, aku itu berbuat seperti ibu dulu berbuat kepada aku. Nggak sama. Dulu ibumu ketika membersihkan kotoranmu, menggendong engkau, memandikan engkau, dia berharap engkau panjang umur. Sedangkan engkau sekarang ketika merawat ibumu yang sakit seperti ini, engkau berharap dia cepat mati supaya engkau bisa bebas. Maka buat anak-anak yang punya orang tua sakit, hendaklah, ingat Allah tahu dengan hati kita, hendaklah menjadikan ini momentum paling istimewa buat mereka. Untuk bisa berbakti sama orang tua. Karena boleh jadi orang tua meninggal bentar lagi. Maka bagaimana doanya, bagaimana dia mungkin melakukan tindakan-tindakan yang paling maksimal. Kalau bicara dokter. Iya, kadang-kala ada orang dibawa dokter malah cepat mati. Dikasih ini, kasih itu, macam-macam. Maka adalah anak-anak ini berhati-hati membawa orang tuanya ke dokter. Karena ada rumah sakit yang memang hanya cari fulus. Cerita seorang dokter, dia sakit, dia dikasih obat banyak, berangkat ke rumah sakit lain di Malaysia. Sama dokter ternyata dikurangin obat-obatnya. Maka tolong anak-anak memilihkan rumah sakit terbaik. Kalau memang sudah ya mau mengambil tindakan tertentu buat orang tuanya, tolong konsultasi dengan dokter-dokter muslim yang amanah. Tanya sama fulan, tanya gimana nih, apa yang harus dilakukan sebelum anak-anak mengambil tindakan. Setelah itu serahkan sama Allah SWT, tapi hati kita berusahalah untuk selalu menginginkan kebaikan buat orang tua kita. Karena kalau sudah meninggal dunia, pintu surga itu tertutup. Kalau kita nggak sempat berbakti maksimal, kita hanya berbakti setelah kematian, tentunya berbeda dengan berbakti ketika mereka hidup. Itu mungkin jamaah yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Hendaklah kita senantiasa mendoakan keluarga kita, orang tua kita ya. Baca doa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu. Ini Bapak Sukamto ini dulu berangkat umur haji sama kita ya. Bagaimana tatkala beliau masih sehat. Tapi ketika ajal sudah tiba, maka beliau tidak bisa menambah amalan lagi. Bagaimana anak-anaknya, kawan-kawannya, kerabatnya, keluarganya untuk terus mendoakan yang telah meninggal dunia. Dan Allah mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Barakallahu fiik. Saya akan kembalikan ke moderator. Wafik barakallah. Jazakallah khair Ustaz atas penyampaiannya. Masya Allah, ini sudah menjadikan satu siraman ilmu buat kita semua, insya Allah. Saya Prami, wakil dari keluarga Sukamto rahimahullah dan Ibu Sri Rahayu, mengucapkan terima kasih kepada yang sudah bersama-sama menuntut ilmu bersama Ustadz Syafiq Riza Baslama. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua, dan juga tentunya Ustadz beserta keluarga dan tim yang sudah membantu kita untuk mendapatkan siraman ilmu dari Ustadz. Baiklah, terima kasih. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Prami. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.